Lanjutan part 2. Pemahaman pemulihan dan peningkatan imun tubuh menggunakan Ganoderma dalam metode ganoterapi. Bicara tentang ganoterapi, yang mana di dalam ganoterapi ini kan kalau kita pilih adalah formula magic, di mana dengan konsep 1, 2, 4, 6 itu secara keilmuan ya yang sudah diberikan oleh manajemen DSN, dalam hal ini CEO kita Datuk Lim Siojin ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, menariknya adalah di Ganoderma itu ada beberapa kandungan-kandungannya. Kalau lalu Bunda Samini menyinggung tentang ada kandungan polisakarida, ada adenosin, terpenoid, sarikanoderik, dan itu punya manfaat dan fungsi-fungsi atau kegunaannya dalam tubuh. Masih terkait dengan bagaimana kita mencintai tubuh kita. Bunda Samini, kenapa sih tubuh kita itu mudah sekali mengalami gangguan kesehatan? Secara umum ya, mengalami gangguan kesehatan. Sementara untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu kan perlu proses, tidak seperti membalikkan tangan. Oh, sekedar minum, oh pasti kuat, tidak demikian kan konsepnya. Boleh Bunda Samini sampaikan? Tadi ada polisakarida, adenosin, hal-hal itu supaya kita mendapat pemahaman tentang konsep ganoterapi yang berlangsung di DSN itu, hal apa yang harus kita persiapkan. Silakan. Untuk apa Pak Joko? Untuk ganoterapinya di sini kita mempunyai 2 kunci untuk bekal kita menjadi seorang leader. Yang pertama yaitu dari ganoterapinya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua yaitu meningkatkan fungsi pencernaan. Meningkatkan daya tahan tubuh yaitu dengan membentuk imun. Meningkatkan fungsi pencernaan artinya mengaktifkan seluruh fungsi organ tubuh yang mulai bermasalah dengan kesehatan, Pak Joko. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh di sini ada polisakarida pertama sekali, Pak Joko. Polisakarida itu banyak sekali kandungan gula di dalamnya. Jadi seandainya kita konsumsi polisakarida, artinya fungsi daya tahan tubuh kita meningkat dengan terbentuknya membran sel. Semua jenis makanan yang kita konsumsi, kita mengharapkan terbentuknya membran sel. Dari membran sel kita yang meningkat, itu artinya kita menjadi orang sehat. Karena membran sel ini untuk melindungi semua sel-sel yang ada di tubuh kita. Nah, sepertinya saya ulangi kembali Pak Joko. Seperti telur itu ada di luarnya cangkang, di dalamnya lapisan telur. Di dalam lapisan telur itu ada cairan, ada kuning telur. Itu cairan kuning telur diumpamakan adalah inti sel fitoplasma darah. Sementara lapisan di dalam dari bawah cangkang telur itulah membran sel. Jadi membran sel ini akan melindungi semua sel-sel yang ada di tubuh kita. Dari polisakarida kita meningkatkan membran sel. Jadi apapun kita makan di semua jenis makanan, kita mengharapkan adanya gula untuk kita jadikan energi. Jadi gula ini tadi kita dapatkan tanpa harus memproses dari fungsi pencernaan kita, adalah zat. Jadi tidak merusak apabila dia pun berlebih. Jadi tidak bisa diukur dengan alat ukur. Gula di tubuh kita ini banyak atau sedikitnya tidak bermasalah. Kenapa? Tidak akan bakal jadi rusak. Karena begini, kadang-kadang saya contohkan testimoni, apabila konsumsi pagi sore gula sudah meningkat banyak, tapi tidak bermasalah dengan staminanya, tidak turun walaupun gulanya tinggi. Kenapa? Karena zat yang kita konsumsi, polisakarida. Dengan sendirinya gula yang dari makanan kita konsumsi akan berangsur hilang. Dengan dibuang dikeluarkan dengan zat yang ada di dalamnya triterpenoid. Jadi gula ini yang kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Untuk meningkatkan fungsi pencernaannya di sini kita mengandalkan ada triterpenoid. Triterpenoid ini 3 jenis karbo Pak Joko. Saya membahas dulu polisakarida dan triterpenoid ya Pak Joko, karena ini adalah andalan saya untuk maju ke depan, tampil ke depan. Ini saya sampaikan kepada siapapun, dengan 2 zat ini saja pasti mereka tertarik. Jadi penderita gula, contohnya saya kasih satu contoh untuk polisakarida. Begitu konsumsi produk ini gula meningkat, tapi tidak bermasalah. Kenapa? Mereka memang butuh gula. Begitu konsumsi mereka, bahasa kita ini di sini jaga, langsung ada tenaga, langsung bisa melakukan aktivitas. Yang pertama kali saya berjumpa seperti mereka sendiri yang mengatakan loyo. Jadi begitu konsumsi produk ini langsung berenergi, ada tenaga. Nah, untuk yang kedua zat triterpenoid ini ada 3 jenis karbo baik antiviral. Tetap jenisnya karbo. Karbo artinya kita mengkonsumsi jenis yang kita butuhkan dari karbo-karbo yang lainnya, tapi tidak diproses dengan fungsi pencernaan. Artinya fungsi pencernaan tidak bekerja, tapi sudah mendapatkan karbo. Nah, karbo di sini baik antiviral. Artinya kita mengharapkan antiviral itu artinya anti kanker Pak Joko. Kita tidak mengatakan ini obat kanker, tapi kita berharap dengan 3 jenis karbo ini, jenis kanker pun bisa teratasi, apalagi kita konsumsi sebelum terjadinya permasalahan kanker. Kita yakin di sini dari triterpenoid ini mampu membunuh radikal bebas yang jenisnya dia dapat mematikan. Contohnya kanker tadi kan Pak Joko, virus bakterinya mematikan. Nah, di sini juga untuk dari triterpenoid ini memberi tekanan kepada limbah untuk keluar dari dalam tubuh. Nah, proses dari 3 jenis karbo tadi ini, limbah dikeluarkan melalui sistem pencernaannya ditingkatkan. Nah, jadi setelah mengeluarkan racun dari dalam tubuh, artinya kan sirkulasi darah lancar, metabolisme tadi meningkat. Karena jenis yang kita makan tetap menjadi energi, tetap menjadi kebutuhan tubuh kita tadi Pak Joko. Triterpenoid ini tadi Pak Joko kan. Jadi kita tetap yakin kita sehat makanan ini tanpa harus memberi makanan dari luar jenis karbo-karbo lain. Karbo dari ubi, karbo dari tepung, karbo dari roti, itu karbo dari nasi kan berbahaya apabila berlebih, apalagi pada penderita gula. Dan usia sudah tidak produktif, tidak melakukan aktivitas banyak, mereka harus diet. Nah, ini ada karbo di sini, triterpenoid, tetap kenyang Pak Joko. Nah, berikutnya di sini ada adenosin. Untuk adenosin ini Pak Joko juga senjata paling ampuh untuk kita sampaikan kepada konsumen, kepada mitra. Kenapa? Adenosin ini sangat dibutuhkan tubuh. Tubuh kita sendiri sudah memiliki adenosin. Segala sesuatu makhluk yang hidup sudah memiliki adenosin. Adenosin inilah untuk membentuk sel. Jadi adenosin yang terbanyak itu ada pada jamur merah. Pada tumbuhan lain juga ada Pak Joko. Contohnya pada biji kacang buncis itu ada adenosinnya. Makanya kalau dulu saya berpikir untuk anak kecil itu harus makan sop biji kacang buncis. Jangan yang muda, agak sedikit tua, karena ada adenosin. Adenosin ini sangat dibutuhkan sekali untuk membentuk sel-sel yang baru. Jadi kalau untuk kita sampaikan kepada penderita kanker yang selnya sudah pasti rusak, penderita gula yang meletus, pasti dia nampak lukanya. Terus pada penderita gula kering, tetap saja selnya mati. Begitu juga pada penderita stroke, selnya juga pasti mati ataupun rusak. Sebelum mati dia rusak terlebih dahulu. Apabila tidak kita berikan asupan yang jenisnya adenosin, bakal mati, tidak memiliki rasa sama sekali. Ini sangat dibutuhkan adenosin untuk membentuk sel yang baru dengan tidak merusak sel yang ada di dalam tubuh kita ini tadi. Nah, kalau adenosin yang ada pada jamur merah ini tidak perlu dicocokkan kepada penderita gula. Kenapa? Saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari penderita gula. Apakah adenosin dari jamur merah ini bisa saya konsumsi, Bu? Karena saya penderita gula. Saya mendapat adenosin dari kimia itu harus dicocokkan dengan penderita gula. Saya penderita gula.
oh tidak, ini adenosin bisa dimasukkan kepada penderita gula, karena sama sekali tidak mempengaruhi kepada penderita gula. Jenisnya dia adalah herbal, alami ya Pak Joko ya. Karena ada bedanya, itu penderita gula tidak boleh dimasukkan adenosin yang jenisnya ada kandungan gula, meningkatkan gula di dalam tubuhnya. Tapi ini adenosin alami, herbal, tidak memiliki rasa manis walaupun dia ada kandungan polisakaridanya. Polisakarida kita boleh kita makan 1 sendok, tetap rasanya datar, tidak memiliki rasa manis. Artinya tidak berbahaya, tapi sudah menjadi energi dalam tubuh kita Pak Joko, karena dia zat. Ya kan Pak Joko ya. Jadi ya kalau yang tadi adenosin itu tadi untuk membentuk sel-sel yang baru dengan tidak merusak sel yang ada. Kan sangat senang sekali mereka yang kita sampaikan dengan manfaat adenosin ini tadi Pak Joko ya. Nah, berikutnya di sini ada germanium organik. Germanium organik ini banyak orang kenal dan mereka sudah merasa tercukupi dengan germanium organik dengan di mana-mana, dengan konsumsi air putih saja pun sudah cukup. Tapi sebenarnya germanium organik ini sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang sudah bermasalah dengan kesehatan. Cepat sekali meningkatnya oksigen di dalam tubuhnya dengan konsumsi germanium organik yang ada pada jamur merah. Saya melihat di sini 6 kali lebih banyak oksigennya dibanding yang ada pada ginseng ya Pak Joko ya. Jadi pernah salah satu konsumen saya konsumsi RGGL ini dites konsumsi, begitu di alat ukur pertama itu oksigennya 91 Pak Joko. Tidak lama konsumsi beliau cek oksigennya dalam tubuh menjadi 97. Wow, ini sangat luar biasa Pak Joko. Oksigen yang paling baik itu adalah 100 ke bawah ataupun 100 ke atas. Jangan di bawah dari 100 tapi 100 ke atas. Jadi apabila orang yang membutuhkan oksigen banyak, sudah banyak sekali kita dapatkan germanium organik yang ada di Ganoderma kita ini Pak Joko. Inilah kabar baik untuk orang-orang yang sangat membutuhkan oksigen. Oksigen ini dibutuhkan kepada banyak orang Pak Joko, terutama orang yang takut dengan stroke. Kan oksigen ini oksigen yang tidak kita konsumsi, yang kita dapatkan secara alami dari luar, sulit menembus dinding pembuluh darah yang ada pada bahu apabila kita mengalami ada penumpukan limbah yang jenisnya kolesterol, penumpukan lemak tubuh yang ada di atas bahu. Makanya itu orang penderita kolesterol sering dia bahunya itu ngilu Pak Joko, itulah penumpukan limbah disebabkan makanan-makanan berlemak. Di situ makanya terjadi penyempitan pembuluh darah Pak Joko. Oksigen sulit untuk menembus dari penyempitan pembuluh darah tersebut untuk mencapai ke otak cerebral. Dengan konsumsi germanium organik ini, insya Allah Pak Joko, oksigen yang pertama kali sampai ke otak. Kenapa? Saya melihat semua konsumen yang konsumsi produk BSN ini setelah konsumsi RGGL langsung meningkatkan fungsi saraf tidur, istirahat. Itu artinya oksigen sudah sampai ke otak cerebralnya Pak Joko. Nah itu tadi kan sangat baik sekali apabila kita sampaikan kepada siapapun. Dan dengan germanium organik ini kita mengandalkan untuk sel-sel abnormal. Apapun jenis sel abnormal di dalam tubuh kita, apabila kita tingkatkan jumlah oksigennya di dalam tubuh, sel abnormal dengan sendirinya akan mulai berkurang Pak Joko. Mengapa? Seperti hidrolit kita bawa suatu kereta ke dalam dorsemir itu menggunakan hidrolit lebih cepat sembuhnya. Begitulah contoh untuk oksigen di dalam tubuh kita. Apabila oksigennya dia banyak, sirkulasi darah menjadi lancar. Mustahil darah akan lancar berjalan di dalam tubuh kita, sirkulasinya baik dan lancar apabila oksigennya menurun. Nah itu Pak Joko ya. Jadi darah dan oksigen itu saling berpegangan. Oksigen mengikat darah yang ada di tubuh untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah dari germanium organik ini juga Pak Joko itu mengatasi masalah trombosit, kekentalan darah dan keenceran darah. Trombosit tetap baik 1500 4500. Jadi kita tidak takut dengan yang namanya kekentalan darah, tidak takut stroke, tidak takut dengan pengenceran darah ataupun blooding, mimisan, blooding dari kebocoran paru-paru, blooding dari kebocoran lambung, ataupun blooding dari
apa namanya, embaian dan lain-lain Pak Joko, ataupun kecelakaan, bisa cepat habis darahnya apabila trombositnya tidak seimbang ya Pak Joko ya. Itulah banyak sekali Pak Joko manfaat dari germanium organik ini. Nah, berikutnya ada Sariganoderip. Ini Sariganoderip ini sangat dibutuhkan sekali kaum pria mungkin ya Pak Joko tidak mengalami menstruasi, artinya dapat membersihkan darah itu dengan cara dibuang racunnya. Dibuang racunnya artinya dari sirkulasi darah lancar, dari memberi tekanan kepada limbah untuk keluar dari dalam tubuh, meningkatkan metabolisme, melancarkan peredaran darah, jadi sirkulasi darah menjadi lancar, artinya darah kita bersih Pak Joko. Dari darah bersih tadi terpancarlah cahaya wajah yang cerah dan kulit yang cerah. Itulah artinya Sariganoderip sudah ada di dalam tubuh kita Pak Joko. Mungkin itu Pak Joko ya. Wow, komplit sekali. Komplit sekali ya, artinya Bunda Samini tadi kan sempat kita singgung kaitannya dengan Alzheimer ya, terutama bagi kelompok umur yang sudah umur usia lanjut, kan penting sekali ya, karena tadi seringkali Bunda Samini menyinggung tentang kualitas darah, di mana kualitas darah itu harus juga oksigennya itu cukup ya, supaya lancar hingga menuju otak cerebral. Nah, tentunya ini Bunda Samini, kalau dikaitkan dengan, kan ada beberapa pertanyaan nih yang saya masuk ke tempat saya itu, berapa ya Pak Joko ya yang harus dikonsumsi, 1 pasang kah atau 2 pasang kah? Kan kalau kita menyimak, tubuh kita adalah dokter terbaik. Boleh diingatkan kembali Bunda Samini untuk bagi kelompok umur yang tadi, yang mana kaitannya dengan oksigen dalam darah menuju otak harus stabil dan cukup supaya tidak mengalami gangguan fungsi otak. Berapa yang harus dikonsumsi? Apakah harus sekian? Karena kalau kita tarik lagi tentang konsep ganoterapi, tubuh adalah dokter terbaik. Silakan Bunda Samini. Saya berharapnya jawaban awal yaitu konsumsi rutinnya 6 pasang Pak Joko. Tapi kita awali dengan, apabila belum pernah konsumsi Pak Joko ya, awali dengan 1, 2, 4, dan 6. Kadang-kadang kita belum ke-4-nya sudah ke-6. Itu artinya sehat Pak Joko ya. Tapi apabila ada gangguan masalah kesehatan, 1 sudah reaksi. Jadi 1 pasangannya sudah memberikan respon di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan racunnya. Kita begitu konsumsi produk ini Pak Joko, langsung kita perhatikan untuk BAB dan buang air seni. Itu aja Pak Joko. Jadi untuk yang lainnya mungkin tidur ya, saraf tidur diperbaiki. Terus rasa nyaman, tidak mimpi buruk, itu fungsi pencernaan mulai diperbaiki, merasa lebih tenang, pacu jantung itu artinya kita sudah mendapatkan asupan oksigen, karena oksigen kita perhatikan dari pacu jantung Pak Joko. Ada kehidupan pada makhluk kita ya, pada makhluk yaitu pacu jantung manusia dan hewan adalah pacu jantungnya. Pacu jantung ini mustahil bekerja apabila tidak ada oksigen. Nah, apabila kurang oksigen akan menyebabkan pacu jantung itu tidak normal. Nah, oksigen ini tidak sampai ke jantung, bermasalah dengan pacu jantung disebabkan ada beberapa hal Pak Joko. Jadi orang yang bermasalah dengan jantung bukan berarti jantungnya yang sakit, tapi masalahnya ada di oksigennya Pak Joko. Mungkin paru-parunya atau diafragmanya, bagian pernapasannya itu ada klep dari paru-paru ke jantung itu mungkin ada penyumbatan. Nah, itulah butuhnya Pak Joko ditingkatkan oksigennya untuk sirkulasi darahnya lancar. Ini jangan kita pikirkan tentang jantungnya, tapi kita pikirkan bagaimana oksigennya kita tingkatkan supaya sirkulasi darahnya lancar. Karena jantung hanya menunggu mana ini oksigennya. Itulah cara kerja jantung dan paru-paru tadi Pak Joko. Cuma di antara jantung dan paru-paru itu ada namanya diafragma. Diafragma inilah sering bermasalah sehingga jantung dan paru-paru tidak sinergis, tidak kerjasama.
Setelah diafragma, di situ mungkin ada penyumbatan, ada penyempitan pembuluh darah, ada penumpukan lemak ataupun klep jantung kapilernya tidak seimbang. Itu semua disebabkan karena oksigen Pak Joko. Jadi kalau untuk konsumsi rutinnya untuk kita ini 6 Pak Joko. Tapi untuk yang awal baru mengenal tentang Ganoderma ini, awali saja dengan 1, 2, 4, dan 6. Dari 1, 2, 4, dan 6 ini kita bisa bercerita apa reaksi waktu 1 konsumsi, 2, 4, dan kalau 6 itu sudah sepertinya sudah cukup, 2, 4, 6. Dan boleh dilebihkan Pak Joko. Bukan berarti apa, saya pun kalau bisa 6 pagi, 6 siang, 6 malam Pak Joko. Oh.